Nah, jadi ketika mendengar kejadian itu, Raja Zunuwas ya menangkap oleh pengawal-pengawalnya Abdullah bin Samir dan juga Waddah. Nah, jadi dikisahkan bahwasanya Asbabul Ukhdud ya, tentang kejadiannya dibakarnya orang-orang di parit Ukhdud itu. Di parit itu. Nah, ini kisahnya adalah seorang dari ini Waddah ini. Nah, ketika Waddah ini berawal ditangkap oleh Raja Rabi'ah bin Nasr, kemudian dibawa ke atas bukit yang tinggi, ya, kemudian diikat Waddah ini, tangannya diikat, kemudian hendak dilemparkan ke dalam lembah itu. Nah, ketika pengawal-pengawal ini kan juga naik ke atas itu kan, ke atas bukit itu. Kemudian Waddah berdoa kepada Allah. Doanya juga sangat terkenal. Ketika dia mendapatkan sebuah kesulitan yang besar, Iman berharap pertolongan dari Allah. Jadi Waddah ini membaca Allahumma finnihim masyi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini ya Allah. Artinya dia sudah berlepas tangan. Berpasrah dah ya. Berpasrah, artinya hanya Allah yang hanya Allah yang punya kuasa ya. Punya kuasa. Yang bisa menolongnya gitu ya. Ya. Jadi pada waktu itu si Waddah ini masih dia menganut agama Nasrani tadi ya. Betul. Oke. Nah, pas Waddah ini berdoa kepada Allah dan akhirnya datanglah kayak semacam gempa ya, kemudian menjatuhkan semua pengawal-pengawal itu dan akhirnya binasa semua pengawalnya Raja Zunuwas. Oke. Waddah selamat. Nah, kemudian Waddah masyarakat sekitar itu menyaksikan tentang apa yang dialami oleh Waddah ini. Jadi masyarakat itu sudah mulai mendapatkan simpatik ya, melihat waduh luar biasa ilmunya Waddah gitu kan. Nah, udah berusaha untuk menjatuhkannya ke lembah itu tapi tidak terjadi. Nah, akhirnya Waddah ini kemudian datang ke Raja Zunuwas. Nah, ketika datang ke hadapan Raja Zunuwas, dia kaget raja ini. Kenapa ini bisa terjadi? Mana pasukanku? Para pengawal-pengawalku? Dia sudah mati semua, kata Waddah. Dia juga kaget gitu kan. Dan akhirnya tidak sampai di situ. Dia memasang siasat kembali nih Raja Zunuwas ini untuk membawa Waddah ini ke sebuah tempat di sebuah pulau. Ya, di sebuah pulau. Kemudian dibawalah pengawal-pengawal ke sebuah pulau itu, bermaksud Waddah ditinggalin begitu saja, ya. Nah, apa yang terjadi ketika dibawa Waddah bersama pengawal-pengawal itu? Waddah berdoa kembali, Allahumma finnihim masyi'ta, ya Allah ambil alihlah orang-orang ini, dan akhirnya apa? Semua ditenggelamkan oleh Allah, pasukan-pasukannya Raja Zunuwas. Dan apa yang terjadi? Ya, Waddah ini kemudian datang lagi ke Raja Zunuwas, kaget lagi dia. Sudah melakukan ikhtiar berkali-kali untuk membunuh Waddah ini pun tidak bisa. Tapi kok nggak bisa gitu ya? Justru malah orang-orang dia yang terbunuh begitu ya? Betul. Nah, Oke. Jadi penasaran kan Raja Zunuwas ini, kenapa dia tidak bisa membunuh? Kemudian didakwahkan kepada Raja Zunuwas ini, Waddah menceritakan bahwasanya ini adalah kehendak Allah, bahwa engkau tidak akan mampu melakukan apapun. Engkau telah berusaha berkali-kali untuk membunuhku tapi tidak bisa juga. Jadi ada cara dengan satu syarat, kalau engkau hendak ingin membunuhku, maka engkau harus mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh si Waddah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya demi Tuhan yang muda ini. Artinya kalau dia mau mengucapkan itu, maka Waddah pasti akan mati. Tapi ngucapinnya jangan pelan, kata si Waddah. Kumpulkan semua masyarakat Yaman pada saat itu, ya, untuk berkumpul menyaksikan tentang akan dibunuhnya Waddah ini di tengah masyarakat Yaman. Nah, kemudian diiklankanlah ya ke santero negeri Yaman bahwasanya raja akan melakukan hal seperti ini, membunuh Waddah dengan cara mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, dikisahkan ketika raja ini hendak membunuh
wadah ini. Wadah. Nah akhirnya dipanah. Di riwayat yang lain dikisahkan bahwasanya panah ini meleset dan nggak mengenai si Wadah. Raja Zunuwas komplain, wah kenapa engkau berarti bohong ya Zunuwas Wadah? Kenapa kau berbohong padaku? Bukan bohong katanya, engkau tidak mengucapkan dengan keras kalimat yang kau ajarkan. Nah artinya Bismillahirrahmanirrahim itu ucapkan keras-keras gitu kan, supaya didengar oleh seluruh masyarakat Yaman pada saat itu. Nah ketika diucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, akhirnya dengan menyebut nama Tuhannya pemuda ini, akhirnya dipanah Wadah, akhirnya Wadah meninggal. Nah itu kejadiannya. Nah ketika Wadah meninggal, yang herannya Raja Zunuwasnya tidak mau bertobat. Dia tidak mau mengakui bahwasanya apa yang telah diajarkan oleh si Wadah ini kepada Raja Zunuwas tidak mau diikuti. Tetap keras hatinya. Nah akhirnya dia perintahkan kepada pengawalnya. Atas kejadian itu kan, dengan terbunuhnya Wadah itu, seluruh masyarakat Yaman pada saat itu menganut agama Nasrani, dengan dimana sebelumnya Wadah ini sudah berdakwah kan kepada masyarakat Yaman. Nah dikisahkan juga ada di dalam Al-Quran, cuman jumlahnya ini tidak dikisahkan tentang dibakarnya orang-orang di parit itu. Jadi yang menyaksikan itu lebih kurang 20.000 orang. Ya. Nah akhirnya semua yang 20.000 itu ya digali parit oleh Raja Zunuwas ini, diperintahkan kepada pengawal-pengawalnya untuk menggali parit dan dibakarlah orang-orang yang 20.000 itu yang telah menganut agama Nasrani. Jadi itu kisahnya yang dikenal dengan istilah Ashabul Ukhdud, tentang dibakarnya orang-orang di parit tersebut. Jadi seperti itu Mbak Lisa. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi semakin hari semakin jelas saja ya cerita kita ya teman-teman ya. Nah di sini saya ingatkan kembali, kita tidak bermaksud untuk menggurui ya, tidak bermaksud untuk mengajar atau menggurui, tapi di sini kita menjadi teman belajar ya teman-teman ya. Nah saya tegaskan bahwasanya bagi teman-teman yang ingin belajar mencari kebenaran boleh tetap di room ini, dan bagi teman-teman yang ingin hanya membodohi diri sendiri menolak kebenaran boleh keluar dari room ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, sebenarnya apa yang kita sampaikan tadi sudah hampir masuk ke dalam kepada fase di mana nanti datangnya raja dari Habasyah ya. Mereka datang ke daerah Yaman seperti apa yang dimimpikan oleh Raja Rabi'ah bin Nasr sebelumnya. Maka akan datang sebuah kaum, yaitu kaum dari negeri Habasyah, dan beliau berhasil datang ke wilayah tersebut, menguasai wilayah Yaman pada akhirnya. Nah, saya lanjutkan kisah yang tadi. Jadi tentang terbunuhnya Wadah ya. Pada akhirnya peristiwa itu dikenal dengan, diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Buruj ya. Nah, ayat 1 sampai 8 tentang bagaimana kezalimannya masyarakat dari rajanya Zunuwas ini membunuh lebih kurang hampir 20.000 masyarakat yang telah menganut agama Nasrani pada saat itu di daerah Yaman. Jadi dikisahkan ada satu orang yang berhasil lolos dari kejaran Raja Zunuwas ini, yang bernama Daus Zu Sa'labah. Nah, ini namanya perlu kita ingat lagi nih. Jadi dari banyaknya orang-orang yang terbunuh di parit yang digali oleh Zunuwas itu, ada satu orang yang berhasil kabur. Selamat. Namanya siapa tadi? Daus Zu Sa'labah. Jadi Daus Zu Sa'labah ini dikejar oleh pasukannya Zunuwas, dan akhirnya beliau sempat mampir di Laut Merah, kemudian terus kabur ya. Kabur itu entah dikisahkan dia berenang atau dia menaiki kapal sampai Daus Zu Sa'labah ini sampai ke daerah kekuasaannya pada saat itu Romawi ya. Nah, di sana dia sampai di daerah tersebut. Namun pada saat itu dia tidak terfikirkan bahwasanya di daerah Habasyah ya, itu daerah selatannya itu ada raja yang berkuasa, namanya Raja Najasyi, itu telah menganut agama Nasrani. Nah akhirnya
dari Raja Romawi, dari Kaisar dari Romawi itu menyampaikan bahwasanya mengirim sebuah surat untuk disampaikan kepada Raja Najasyi, ya, untuk mengirim pasukannya yang telah membunuh masyarakat yang telah memeluk agama Nasrani itu, ya, sebanyak 20.000 itu, supaya datangin untuk menghancurkan tuh negara-negara daerah Yaman tersebut. Nah, akhirnya dikirim juga pasukan dan sampailah berita itu kepada Raja Najasyi pada saat itu. Dan Raja Najasyi mendengar, dia juga kaget. Wah, ini kejam sekali, gitu kan, telah membunuh orang-orang yang telah menganut agama Nasrani di daerah Yaman itu. Dan akhirnya Raja Najasyi ini memerintahkan kepada dua pengawal terbaiknya, ya, pada saat itu pemimpinnya itu bernama Iryad. Jadi yang dikirim itu Iryad, satu lagi Abraham. Nah, ini ada kisahnya. Ini udah mau masuk fase tentang datangnya raja dari Habasyah ini pengen menghancurkan Ka'bah nanti. Nah, ini dimulai dari kisah dua orang ini.